Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama berkumpul untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau buka Alkitab kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai kedua. Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah, betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, pada bagian yang kita dengar hari ini merupakan bagian awal di mana Tuhan Yesus menyampaikan khotbah tentang akhir zaman. Penulis sudah mengkelompokkan khotbah-khotbah ini di dalam satu bagian yang tercatat dengan sangat baik dan dimulai di pasal yang ke-13 ini. Dan ini dimulai dengan satu kisah yang begitu luar biasa, di mana pada waktu itu murid-murid memuji betapa megah dan kuatnya bangunan bait Allah pada waktu itu. Nah, memang pada waktu itu bangunan bait Allah dibangun dengan sangat baik dan sangat megah. sehingga murid-murid pada waktu itu memujinya di hadapan Tuhan Yesus.
Namun pada waktu itu Tuhan Yesus memberi satu pengajaran yang begitu luar biasa. Dan ini dipakai Tuhan Yesus untuk menjadi awal dari khotbah tentang akhir zaman yang mau disampaikannya. Tuhan Yesus berkata bahwa bangunan bait Allah ini pada waktunya nanti tidak akan tersisa sedikit pun. Semua akan runtuh, semua akan rata dengan tanah. Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan hal ini? Tuhan Yesus ingin berkata bahwa saat ini yang kalian lihat kuat, yang kalian andalkan di bumi ini, yang menjadi kekuatan kalian pada akhir zaman nanti, semua tidak dapat diandalkan lagi. Bangunan yang kuat, bait Allah yang sangat diandalkan pada waktu itu, tembok-tembok besar, semua tidak dapat berguna di akhir zaman nanti. Yang dapat diandalkan hanya Kristus sendiri. Hanya ketika kita bersandar kepada Kristuslah kita dapat menghadapi akhir zaman. Semua yang ada di dunia ini tidak dapat diandalkan ketika ada di akhir zaman. Apa yang dapat kita pelajari? Saat ini mungkin banyak hal yang kita andalkan. Uang, kekayaan, kepintaran, dan segala yang kita punya, yang kita andalkan. Namun di akhir zaman, ini semua tidak dapat diandalkan. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri, yaitu dengan membangun relasi dengan Allah untuk mempersiapkan waktu itu. Waktu di mana semua hal lain tidak dapat kita andalkan lagi. Yang hanya dapat kita andalkan yaitu Tuhan yang menolong kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh sedikit mempelajari firman-Mu. Tuhan, biarlah di dalam hidup kami boleh mempersiapkan hari-hari akhir di mana kami boleh membangun relasi yang dekat dengan Engkau untuk boleh mempersiapkan hari-hari itu. Kami tahu segala yang kami andalkan saat ini di dunia ini semua tidak dapat diandalkan nantinya. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan, sehingga bantu kami agar boleh terus berserah dan bersandar kepadamu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk proses belajar kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.